Halo semuanya, welcome back to Official Komplit Selular bersama saya Ijay. Dan kali ini kita bakal lihat perbedaannya nih antara Oppo Reno 8T dan juga Oppo Reno 8 yang 4G, yang harganya sendiri cuma beda tipis doang. Yang kira-kira bakal kayak gimana sih perbedaan dari kedua HP ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan nih seputar info dari kami. Komplit Selular saja. Oke, jadi langsung aja nih. Yang pertama di bagian harganya. Yang kalau dari harganya sih ini bedanya tipis banget ya, seperti yang tadi saya bilang. Yang dimana Oppo Reno 8T ini di varian 8/256 dibanderol di harga 4.899.000. Sementara Oppo Reno 8 4G di varian yang sama yaitu 8/256GB dibanderol di harga 4.999.000. Yang dimana ini harganya cuma beda di 100 ribuan aja ya. Jadi ya nggak terlalu signifikan, tapi dari desainnya ini udah kelihatan beda banget. Yang dimana dari desainnya dari Oppo Reno 8T ini dia udah pakai fiberglass leather yang varian oranye ini. Kecuali yang varian warna hitamnya itu dia Oppo Glow design juga. Dan di sini buat Oppo Reno 8T ini dia juga mengusung yang namanya RGB ring light ya. Yang dimana di sini ada di bagian kamera depannya kalau misalkan kita cas atau mungkin ada notifikasi. Yang jelas dari beratnya sendiri Oppo Reno 8 ini dia dapat di 180 gram ya. Beda sama Oppo Reno 8, dia nama desainnya pakai Oppo Glow design ya. Ya emang sih dari variannya Oppo Reno 8 ini ya banyakkan varian Oppo Glow design. Dan juga buat beratnya sendiri ini dapat di 182 gram. Dan oh ya, buat Oppo Reno 8 4G ini juga punya fitur yang namanya RGB ring light. Nah, kalau misalkan kalian lihat di sini ada yang namanya di bagian kamera bagian sini ada buat light-nya gitu ya, RGB ring light-nya gitu. Nah, tapi di sini buat Oppo Reno 8T ini dia RGB ring light-nya bisa banyak warna ya. Yang sayangnya saya belum bisa tunjukin karena saya nggak bawa chargernya nih, nggak bawa kabel data dan lain-lainnya. Ya kalian bisa cek juga di TikTok kita ya, yaitu Official Komplit Selular tentunya. Dan di sini kelebihannya dari Oppo Reno 8 4G ini, dia udah ada yang namanya IPX4 water resistant. Jadi udah yang namanya anti air lah, anti air tipis-tipis, tapi bukan buat ditenggelam kayak IPX67 atau mungkin yang biasa ada di HP Samsung ya. Dan bedanya mungkin di bagian situnya aja ya, itu IPX4 water resistant. Yang buat sisanya desainnya kurang lebih sama. Kalian di sini Oppo Reno 8 mungkin banyak orang yang suka sama desainnya, lagi yang bentuknya leather kayak gini. Nah, sayangnya saya masih belum nemu caranya buat ngapus kotoran dari Oppo Reno 8. Kalau misalkan HP-nya ini gampang kotor, kalau misalkan udah sekalinya kotor, susah bersihinnya nih dari Oppo Reno 8T ini. Ya kalau misalkan kalian yang nggak mau repot, kalian bisa pilih varian yang warna hitamnya. Ya sama aja sih, desainnya kurang lebih sama kayak Oppo Reno 8 yang 4G-nya. Dan perbedaan lainnya yaitu di bagian desain kameranya. Buat Oppo Reno 8T ini udah menjurus menurut saya pribadi ini mirip kayak Realme ya, Realme 10. Dan orang-orang juga banyak yang bilang Oppo Reno 8T ini desain kameranya mirip sama Realme. Sementara Oppo Reno 8 ini ya masih kayak Oppo Reno 7 yang sebelumnya ya. Dari varian 8 4G-nya ini jadi desainnya kurang lebih sama, bahkan gak ada perbedaannya nih. Dan perbedaan selanjutnya yaitu di bagian bodinya, yang kalau misalkan kalian lihat dari Oppo Reno 8 4G ini dia pakainya desain retro kotak ya. Beda sama Oppo Reno 8 yang 8T ini, dia bentuknya curve ya. Jadi udah dipegang buat Oppo Reno 8 ini udah nyaman banget, nggak bakal nyakitin tangan karena yang bentuknya retro kotak ya, apalagi bagian pinggirannya yang lumayan tajam ya. Ya intinya saya lebih suka di Oppo Reno 8 sih kalau misalkan dari body ya, karena ya dari segi desainnya dia bentuknya kulit itu juga bisa dibilang beda, walaupun ya minusnya ya gampang kotor tadi seperti yang tadi saya bilang ya, mungkin pakai penghapus bisa lihat. Dan sekarang kita lanjut di bagian layar depannya, yang kalau dari layar depannya ini nggak ada yang terlalu berbeda ya. Dari segi dagu juga ini sama-sama aja menurut saya pribadi, dan dari tompel pancolnya juga sama ya di bagian kiri. Jadi dari perbedaannya ini nggak ada yang terlalu signifikan ya. Ya bedanya di bagian frame-nya aja ya. Seperti yang tadi saya bilang, yang Oppo Reno 8T ini dia curve, kalau misalkan Reno 8 ini dia bentuknya retro kotak. Dan buat lebar layar sendiri Oppo Reno 8T ini dia dapat di 6,4 inch AMOLED dan juga udah support di 90 Hz juga. Dan dia udah Full HD Plus yaitu 1080 x 2400 pixel. Dan sementara buat Oppo Reno 8 4G ini dia juga kurang lebih sama, dapat di 6,43 inch AMOLED display dan udah support juga di 90 Hz. Dan resolusinya sama di Full HD Plus juga. Jadi kalau misalkan dilihat dari layarnya ini nggak ada yang berbeda dan juga nggak ada yang terlalu signifikan. Jadi ya sama-sama aja nih dari kedua layarnya ini. Bedanya di bagian desain, jadi desainnya emang berbeda banget nih dari kedua HP ini. Dan sekarang kita lanjut di bagian chipsetnya ya guys ya. Kita bakal lihat di bagian tentang perangkatnya.
Dan kalau misalkan dilihat dari tentang perangkatnya ya, di sini terlihat berbeda. Yang dimana Oppo Reno 8 ini dia udah update ke Android 13. Di sini buat Oppo Reno 8 4G ini masih versi 12.1. Harusnya bisa upgrade ke 13 seharusnya ya. Dan OS-nya sendiri di sini juga berbeda. Kalau OS dari Oppo Reno 8T ini dia udah pakai yang terbaru yaitu 13.0. Kalau misalkan di Reno 8 4G ini dia masih yang lama versi color OS-nya, iya masih yang 12.1, masih belum diupdate dari Oppo Reno 8 4G ini. Dan buat extended RAM sendiri di sini buat Oppo Reno 8T ini dia bisa dapat di sampai 8 GB ya. Kalau misalkan di Reno 8 4G ini dia cuma sampai di 5 GB aja. Jadi yang nggak yang terlalu signifikan. Perbedaannya yaitu di bagian chipsetnya nih, yang dimana Oppo Reno 8T ini dia pakai chipset MediaTek akhirnya. Setelah lama dia udah pakai Snapdragon, akhirnya Oppo Reno 8T ini pakai MediaTek Helio G99. Sementara Oppo Reno 8 4G ini dia pakai Snapdragon 680. Yang kalau dari performa jelas-jelas dari performa main game di sini Oppo Reno 8T ini dia lebih unggul dan lebih powerful dibandingkan Oppo Reno 8 yang masih pakai Snapdragon 680. Ya tapi sayangnya di bagian harganya sih ya, Helio G99 dapat harga di 4 jutaan itu agak sayang aja. Ya emang kebiasaan Oppo sih kayak gitu, apalagi Snapdragon 680. Emang tapi ya Snapdragon 680 masih banyak sih di kelas di 4 jutaan, 3 jutaan. Tapi Helio G99 di 4 jutaan itu menurut saya agak kurang aja gitu rasanya. Ya balik lagi sih, semuanya tergantung di kalian yang beli. Kalian lebih nunjukin desainnya atau mungkin kalian mau nyari performanya. Kalau performa brand lain lebih banyak dibandingkan Oppo ini. Ya kalau misalkan dari performa seperti yang tadi saya bilang, dari skor Antutunya sendiri ini berbeda ya. Dari Oppo Reno 8T ini dia dapat di 380 ribuan, sementara buat Oppo Reno 8 4G ini dia dapat di 230-an atau bisa di 290-an ya, sekitar masih di 200-an lah. Perbedaannya lumayan agak jauh nih dari Oppo ini, dari Snapdragon 680 dan juga MediaTek Helio G99. Ya semuanya tergantung di kebutuhan masing-masing. Kalau misalkan kalian yang suka gaming tapi desainnya oke juga, Reno 8T ini nggak salah juga buat kalian beli ya, walaupun harganya di 4.899. Dan sekarang kita bakal beralih di bagian kameranya. Ini bisa dibilang saya cepet aja nih ya. Kamera sendiri buat kedua HP ini sama-sama triple kamera ya. Tapi buat Oppo Reno 8T ini dia kameranya dapat 100 megapiksel wide, 2 megapiksel makro dan juga 2 megapiksel bokeh. Dan kamera depannya sendiri dapat di 32 megapiksel dan kamera videonya sendiri sama-sama dapat 1080 pixel 30 fps aja. Sementara buat Oppo Reno 8 4G dia dapat di 64 megapiksel wide dan masing-masing 2 megapiksel buat makro dan juga bokehnya. Buat kedua HP ini sama-sama udah ada micro teleskop atau intinya yang buat mindai hasil kamera yang bagian kulit-kulit bagian detail yang terkecilnya, walaupun sebenarnya saya juga kurang tahu gunanya apa ya buat mikronya ini. Dan kamera depannya sendiri buat Oppo Reno 8 ini dia dapat di 32 megapiksel. Videonya sama, yaitu 1080 pixel 30 fps aja. Jadi perbedaan lainnya nih dari Oppo Reno 8T ke 8 4G ini maksud saya, yaitu di bagian kamera utamanya yang berbeda dari segi megapikselnya. Buat hasilnya sendiri coba deh kalian lihat sendiri dan tentuin sendiri kalian lebih suka yang mana, coba deh komen di bawah. Oke, ini adalah hasil dari kamera depannya. Yang di kiri saya ini adalah Oppo Reno 8T, yang di kanan saya adalah Reno 8 yang 4G-nya. Buat hasilnya menurut kalian kayak gimana? Di sini sih kelihatannya dari segi jarak masih kelihatan sama ya kamera depannya ini. Coba deh komen di bawah. Nah, ini adalah hasil dari kamera belakangnya ya. Seperti biasa di kiri saya ini adalah Oppo Reno 8, yang di kanan saya ini adalah 8 yang 4G ya. Yang kiri 8T. Buat hasilnya ya menurut kalian kayak gimana? Coba deh komen di bawah deh. Gimana hasilnya menurut kalian buat kedua HP ini? Yang hasilnya menurut saya pribadi kurang lebih nggak terlalu signifikan ya. Tapi Oppo Reno 8T ini masih lebih oke menurut saya pribadi loh ya. Semuanya tergantung di kalian masing-masing. Menurut kalian lebih suka Oppo Reno 8T atau Reno 8 4G dari segi kameranya? Ya sekarang kita masuk di bagian baterainya. Yang baterainya sendiri buat Oppo Reno 8T ini dia dapat di 5000 mAh
dengan kecepatannya yaitu 33 watt super full, yang dimana Oppo Reno 8 juga sama ya, kecepatan charge-nya dapat di 33 watt super full, tapi dari baterainya sendiri dia dapat di 4500 mAh. Nah, gimana menurut kalian perbedaannya dari kedua HP ini? Kalian lebih suka yang mana, Reno 8 4G atau tetap di Reno 8T ini yang masih baru, masih freshly? Coba di komen di bawah. Ya, kesimpulannya dari kedua HP ini perbedaannya ya lumayan banyak juga sih, kecuali di bagian layar ya, yang dimana dari body ini, dari bodinya berbeda, dari chipsetnya juga udah beda, dan kamera juga apalagi megapikselnya udah beda. Baterainya cuma beda 500 aja, dan harganya lebih terjangkau di Oppo Reno 8T. Dan balik lagi, kalau misalnya kalian nyari performa, Oppo Reno 8T ini udah oke banget, karena buat main game Genshin juga udah cukup ya, walaupun settingannya masih low ya. Beda sama Oppo Reno 8 4G yang dimana kalau misalkan main game Genshin dia bakal kacau banget sih menurut saya pribadi. Dan ya, semuanya tergantung di kalian masing-masing. Jadi kesimpulannya itu aja. So, mungkin segitu aja video kali ini. Terima kasih dan dadah.